tahun 2001 hasil tugas skripsi di Fakultas Teknik UI. Kemudian kami berusaha juga setelah itu dengan beberapa murid untuk usaha UKM, dan kemudian kami bikin inkubator rumah sakit model, jadi tinggi besar segini kira-kira, dan kemudian bersaing dengan industri-industri lainnya untuk bisa masuk rumah sakit dan seterusnya. Kemudian suatu saat dia sudah jadi besar, bekerja sama dengan pihak lain, dan kemudian pecah kongsi. Kalau orang kecil itu kompak, tapi kalau udah gede dan sebagainya kemudian jadi nggak kompak. Kemudian saya melanjutkannya di kampus itu, mengembangkan sendiri, dan kemudian ada proyek namanya ATI, Advanced Technology Implementation. Itu artinya dari dinas nih programnya, mengembangkan hasil-hasil laboratorium. Saya kemudian bikin incubator dan saya mendapatkan subproyek, dan kita berikan itu ke puskesmas dan hospital ibu dan anak, dan kemudian terpakai banyak. Setelah itu ada sisa duit proyek, saya bikin incubator 2. Kemudian 2 ini saya pinjamkan kepada ibu-ibu yang membutuhkan. Dan karena saya punya blog ya, jadi saya menulis di blog dan sebagainya, dia orang-orang tahu saya di SMS dan sebut. Dan kemudian berjalannya peminjaman 2 inkubator itu besar, masih kayak hospital rumah sakit gitu ya. Dan itu memang masih berpola pikir seperti rumah sakit. Dan setelah meminjamkan itu, tahulah saya problemnya. Problemnya itu kebanyakan ibu-ibu ini nggak bisa masuk rumah sakit. Kenapa? Karena diminta deposit uang 5 juta rupiah minimal. Jadi nggak bisa masuk, bayinya nggak bisa pakai. Dan suatu saat saya ke rumah sakit hospital itu ada 10 inkubator besar. Kalau Bapak Ibu tahu di rumah sakit itu harganya 50 juta satu. Ini saya 2,5 juta. Saya bikin itu mas. Jadi bisa reduce begitu harganya. Tapi sebelum itu adalah karena inkubatornya berasal dari luar negeri, kemudian dari dalam negeri juga tiru-tiru sertifikasi itu dan sebagainya. Apa akibatnya? Dia jadi mahal. Kemudian seakan-akan hebat kalau saya bilangnya. Nah, kemudian 10 inkubator di rumah sakit yang terpakai cuma 1. 9 lagi nganggur. Memang nggak ada bayi prematur, banyak di luar, tapi nggak bisa masuk karena deposit 5 juta, 10 juta, ada yang 18 juta dan seterusnya. Sehingga inkubator 50 juta itu kalau ada 10 jadi 15 juta itu 9 nganggur. Padahal bayi prematur banyak di luar yang mau dibutuhkan. Nah inilah sistem yang salah, sistem kesehatan yang salah. Nah kemudian dengan meminjamkan ke rumah orang, tahulah saya golongan menengah ke bawah itu serba susah. Pertama listrik rumahnya cuma 450 watt. Inkubator besar itu 400 watt. Ini sekali pakai udah biar langsung mati rumahnya. Nggak bisa setrika, nggak bisa yang lain-lain. Sehingga dengan demikian haruslah kita bikin dengan inkubator yang saving energi. Nah sekarang ini kita bikin dengan 40 watt saja. Jadi dari 400 watt sekarang reduce 40 watt. Kemudian inkubator kami yang awal itu 2 besar. Kalau masuk ke rumah orang golongan menengah ke bawah itu di kampung Pak, dan jalan tuh jauh. Jadi kita dorong, rusak semua. Kemudian kita harus setting lagi di dalam. Kemudian 2 kali pakai rodanya rusak, kita betulin lagi. Ini enggak di sini inkubator besar seperti ini. Kemudian muncullah pikiran kita, haruslah kita bikin portable sehingga bisa dibawa 1 orang, udah saving energi 40 watt, minimalis, bahannya kayu semua. Ini malah lebih bagus sebetulnya, nanti saya ceritakan apa. Kemudian heaternya ini sederhana, hanya 2 bohlam lampu 2 kali 25 watt sini sama di sini. Dan dia ini sekarang menggunakan pertama ya, ini sebetulnya bagaimana sih caranya kita menghangatkan katakanlah limited environment ini. Saya kasih contoh dulu. Ruangan ini Bapak Ibu merasa adem ini. Kenapa? Karena caranya adalah dengan mengambil energi dari ruangan ini dan kemudian membuangnya keluar. Akibatnya temperaturnya turun. Itu kan mau ngedinginin. Sekarang memanasin terbalik. Kita harus memberikan energi ke dalam sistem atau ke dalam ruangan atau ke dalam limited environment ini dan kemudian mempertahankan. Caranya adalah dengan memanaskannya melalui heater itu dan kemudian mempertahankannya. Nah, dengan lampu bohlam yang kita bisa beli di mana-mana, harganya Rp6.000, kan ada.
Rp6.000, 2 biji 12.000 saja. Kalau saya bikin heater di kota ini aja, ini murah nih. Misalnya 100 watt, mau 100 watt, 300 watt sama dia kira-kira harganya 300.000 liternya aja. Sedangkan ini 2 kali 6.000 cuma 12.000. Kemudian kita menggunakan sistem spesial ini. Jadi kalau biasanya inkubator di rumah sakit itu kita pakai macam-macam, ada fan, ada ini dan sebagainya. Itu berarti kita menggunakan konveksi paksa, force konveksi. Di sini kita tidak menggunakan fan, tapi menggunakan konveksi alamiah. Artinya gini, heater ini 2 kolom ini panas, dia meradiasi. Kemudian sebagai akibat dari radiasi itu terjadi konveksi alami. Jadi konveksi alami itu yang panas, udara panas itu mengalir ke atas sendiri karena berat jenisnya turun. Udara yang dingin menggantikan. Jadi dia mengalir sendiri ke atas. Kemudian udara dingin dari mana? Karena itu kita bolongin pinggirnya nih. Lihat, Bapak ini lihat sini ada lubang-lubang. Dari sinilah udara biasa ini mengalir masuk, kemudian ke ruang bayi dan kemudian keluar di sini. Kita atur demikian itu secara alami. Akibatnya adalah kalau inkubator rumah sakit menurut standar itu ada desibel. Desibel itu suara ya. Yang didengar harus sekian desibel, nggak boleh lebih. Inkubator kami ini yang paling senyap, the most silent saya bilang. Kenapa? Karena nggak ada fan, nggak ada bunyinya dia. Jadi bayi tenang berada di dalam, nyenyak tidurnya. Kemudian kalau bayi itu ada di rumah dekat ibunya, ya, ibu stres, bayi stres. Jadi ada pertalian yang kita tidak lihat. Kalau bayi itu dibelai, diajak ngomong dan sebagainya, dia itu dimanusiakan sebetulnya. Sehingga gairah hidup itu muncul. Apalagi dapat asupan ASI, asupan yang paling baik untuk bayi. Lebih baik daripada semua asupan yang lain. Boleh tanya sama dokter. Sehingga kalau di rumah itu perawatan ibu dengan bayi langsung jadi satu, ini meningkatkan gairah hidup bayi dan cepat meningkat berat. Biasanya beratnya tuh ini ya, bayi Indonesia yang prematur itu semuanya di bawah 1,5, 1,3, 1,2, bahkan ada yang 900 gram. Meningkat menjadi kalau udah normalnya tuh kira-kira 2,3, 2,5 itu udah normal. Jadi kira-kira kalau udah kita pinjamkan di rumah kira-kira 3 minggu, 4 minggu jadi 1 bulan itu dia sampai di 2,3. Biasanya saya bilang latih dia di luar, terus 2,5 dia udah segar, inkubator bisa dikembalikan. Pada awal-awal saya mengantarkan di sekitar Depok aja, tapi kemudian sekarang semua SMS yang masuk saya tanya bisa ambil nggak di tempat kami. Dan akhirnya Subang, Tasikmalaya, Bandung, Tangerang semuanya ngambil di tempat kami. Karena itu saya kemudian berpikiran wah ini harus kita kembangkan di luar. Jadi saya mencari agen-agen relawan di luar dan kebanyakan semua mantan murid saya di UI dan kemudian bersedia, akhirnya adalah semua bersedia sehingga kami punya agen relawan itu di 7 kota besar tadi dan yang paling ujung kata di Banda Aceh itu baru bulan yang lalu, kemudian sekarang ada di Cirebon. Sehingga saya ingin mengembangkannya ke seluruh Indonesia lebih baik. Entah gimana caranya, tapi kita niat aja dulu. Toh 7 kota ini juga udah, saya juga udah heran kok bisa gitu. Dan sejauh ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik. Jadi alhamdulillah bahwa saya bisa mengatakan sudah kira-kira saya mulainya itu Januari 2012. Jadi sekarang sudah 2,5 tahun, kira-kira sudah ada 160 bayi terselamatkan oleh kami. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Profesor Aldi telah berbagi cerita. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, ya mungkin atau berkomentar tentang cerita dari Pak Profesor. Mungkin Pak Dr. Lee, atau saya pikir ya, bagaimana Pak? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Prof. Rahar menyebut beberapa kali nama saya karena saya seorang dokter. Sungguh dokter yang luar biasa. Tidak luar biasa. Inkubator ini tentu merupakan salah satu alat yang
sangat penting, terutama bagi bayi-bayi yang prematur. Tadi saya mendengar angka 900, 1300 gram, sedangkan menurut norma yang diberikan oleh WHO PBB, bayi dinamakan matang kalau beratnya 2,5 kg. Jadi dengan 1,3 apalagi di bawah 1 kilo, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Saya nggak tahu, banyak di antara kita barangkali yang masih ingat akan peristiwa bayi kembar di mana salah satu yang beratnya 1,1 kg meninggal 1,5 tahun yang lalu barangkali, dan banyak rumah sakit di Jakarta dituntut karena malpraktek katanya, atau menolak bayi miskin yang tidak punya dana untuk mendapatkan pelayanan inkubator itu. Bayi ini meninggal bukan hanya karena prematur atau justru karena prematurnya dan kurangnya alat-alat tersedia. Mereka itu datang ke rumah sakit yang tidak ada ruangan khusus perawatan anak-anak prematur, ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Barangkali kalau pada saat itu mereka tahu dari Profesor Rahadi ada yang demikian, mungkin bayi ini bisa tertolong. Ini sesuatu yang menyedihkan. Setiap nyawa yang melayang sesuatu yang menyedihkan bagi kita, khususnya bagi orang tua, dan terlebih khususnya lagi bagi ibu yang selama sekian bulan mengandung, punya ikatan batin yang luar biasa dengan bayi kandungannya. Saya harap ke depannya, tadi sudah diungkapkan juga, gap antara yang kaya dan yang miskin di negara kita ini sedemikian besar. Mungkin bagi kita orang-orang kota, harga yang disebutkan tadi bagi banyak yang mampu, no problem. Tapi lihatlah saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah. Ada Ibu Dorothea di sini. Kami juga sering ke daerah-daerah terpencil. Tadi saya sudah bercerita tentang therapeutic center atau panti rawat gizi yang kami kelola di Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Blok K besar dan K kecil, di mana bayi-bayi itu berdemikian jelek gizinya, bukan hanya kurang gizi, tapi malahan buruk gizi. Bayangkan umur 3 tahun beratnya cuma 3 kilo atau kurang dari 3 kilo, dan mengangkat kepala sekalipun gak sanggup. Itu adalah anak-anak kita, itu adalah generasi penerus kita. Kami mulai dari sana 5 tahunan yang lalu. Kami punya sekarang 2 panti rawat gizi di sana yang kami khususkan untuk merawat mereka yang kurang sampai buruk gizi demikian. Dan kami harus berpacu dalam waktu, bukan berpacu dalam melodi, tapi berpacu dalam waktu. Karena golden periodnya adalah 60 bulan atau 5 tahun. Mulai dari lahir sampai usia 5 tahun, gizi anak-anak ini dengan substansi tertentu harus terpenuhi, atau masa otaknya tidak akan berkembang. Anak yang sudah lewat masa golden periodnya, kalau kita beri makanan yang bergizi sebaik apapun, mereka akan menjadi gemuk, mereka akan menjadi obes, tapi intelligent quotient-nya, IQ-nya, dan terutama emotional quotient-nya, EQ-nya akan tetap jonggol. Bukan generasi penerus yang demikianlah yang kita cita-citakan. Inilah asal awal ide dari kami. Kok Kabupaten Maluku Tenggara yang begitu subur, di antara kita, anak-anak kita, ada yang menderita gizi buruk, bahkan gizi jelek, marasmus, sedemikian rupa. Ini yang menyebabkan menggugah kami untuk memulai pada awalnya membuat panti rawat gizi di sana.
5 tahun yang lalu ketika kami operasi di sana, pada hari terakhir, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2009, ada seorang ibu datang dengan anaknya. Saya nggak tahu berapa usia anaknya, 5, 6 atau 7 tahun, saya lupa. Dari Soblaki datang ke kecil tempat saya operasi. Nah, anaknya kesakitan. Pastor yang datang dengan saya, Pastor John Redfield, mengatakan, ibu ini datang dari Soblaki, naik kapal. Kita tidak bisa bayangin kapalnya seperti yang kita kenal di periode di sini. Itu kapal tradisional. Dari Soblaki ke kecil itu mereka membutuhkan waktu 3 malam 2 hari. Saya berpikir silakan, karena kalau usus itu terjepit, itu seperti leher orang dicekik. Kita harus segera bertindak sejak konsep peristiwa terjepitnya ini hingga ke tindakan membebaskan usus dari terjepitnya. Itu waktunya antara 6 sampai 8 jam, atau ususnya pecah. Dan kalau ususnya pecah, kemungkinan operasi dilakukan, anak sehat, anak tertolong, anak sembuh. Saya dengan segala kerendahan hati minta perhatian Bapak Ibu, ini bukan jasa, bukan kepandaian, bukan kepintaran dokter, tapi ada suatu kekuatan supranatural yang saya yakini yang telah melindungi anak ini. Dan ini adalah suatu, ketika kejadian begini tentu sebagai ahli bedah yang sudah lebih 20 tahun berada di dalam fakta saya, sudah sering saya lihat. Tapi orang yang datang mempertaruhkan nyawa karena kasih kepada anaknya ini, melawan keganasan ombak di daerah sana, bulan Maret itu ombak masih begini itu, betul ya, dengan perahu tradisional untuk mendapatkan suatu pertolongan. Ini sesuatu yang sangat menggugah saya. Berbulan-bulan sebagai orang Katolik, sebelum tidur saya berdoa, inspirasi itu datang, dan ini selalu menggugah saya untuk melakukan sesuatu. Kalau mereka tidak bisa datang, harusnya kitalah yang mendaftar mereka. Inilah ide awal untuk membuat sebuah rumah sakit di atas kapal yang dinamakan floating hospital. Ini bukanlah ide baru Bapak Ibu, ini bukanlah ide original dari saya. Setiap negara yang punya laut, setiap angkatan bersenjatanya punya sebuah rumah sakit di atas kapal, floating hospital. Tapi itu semuanya besar-besar dan dimiliki oleh angkatan bersenjata atau milik negara, karena ongkosnya luar biasa. Perahu atau kapal ini jalan atau tidak jalan, selalu ada uang yang mengalir keluar. Dan bayangkan di atas perahu kecil, seorang ahli bedah harus melakukan operasi. Tapi karena keyakinan, tadi dengan Mas Miko saya sudah berbincang-bincang tadi, kalau karena kasihnya, cintanya, diminta untuk menjemput sang idolanya jam 1 malam, dia akan lakoni. Kenapa? Karena ada faktor cinta, kasih yang mendorongnya untuk melakukan itu. Dan dari perbuatan itulah orang menilai keyakinan, kasih, cinta, kebanggaan kita. Inilah yang menjadi pendorong bagi saya, bagi kami dari Dr. Share untuk membuat sebuah, ini adalah suatu langkah kecil tapi yang efektif untuk negara kita. Di atas sebuah kapal yang saat ini masih merupakan rumah sakit apung terkecil di dunia, 23,5 meter panjangnya, 6,5 meter lebarnya, sebuah kapal pinisi bekas yang kami beli dan kami modifikasi menjadi sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit ini memenuhi standar internasional, karena belum pernah ada orang membuat rumah sakit di atas sebuah kapal yang demikian kecil
Jadi karena kita melakukan yang pertama kali, tidak ada yang salah, yang ada perbaikan ke depan untuk abad kedua, ketiga dan selanjutnya. Dan kapal ini sudah berlayar kemana-mana. Sebentar lagi kami akan ke Papua. Lalu dari Papua kami akan melayani Maluku. Terus kami akan menelusuri Sungai Batanghari mencari anak-anak sekolah dalam. Nah, itulah sekelumit kisah tentang terjadinya dan berlayarnya Rumah Sakit Apung Dr. Shell ini, rumah sakit apung terkecil di dunia sampai saat ini, dan kita menjadi acuan orang karena belum pernah ada yang memikir apa yang kita lakukan adalah benar, orang akan meniru kita. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Dr. Lee. Bapak tadi bilang langkahnya kecil. Kalau menurut saya sih tidak mungkin kita anggap kecil itu Pak. Sangat besar dan luar biasa sekali. Langkah pertama yang kita ayunkan untuk mencapai 10.000 kilometer ini. Baik, ya, terima kasih Pak Dr. Sementara itu Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita di sini pemimpin redaksi Ibu Tanam SCBD Pak Nur Jabalutar. Kang Nur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian.